Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-226. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Bibi Aryo Tejo itu tidak dapat berbuat apa-apa pada saat itu. Aryo Tejo sama sekali tidak dapat diajaknya berbicara. Kemenakannya itu sedang dikuasai oleh gejolak perasaan yang dahsyat sekali. Sejenak mereka saling berdiam diri. Ruangan itu menjadi sepi, tetapi terasa ketegangan telah menyesak di dada masing-masing. Lamat-lamat mereka masih mendengar isak tangis Roro Wulan di bilik sebelah ditunggui oleh pelayannya. Dalam kesepian itu terdengar suara Bibi Aryo Tejo. Aryo Tejo, sarungkanlah kerismu. Kau tidak memerlukannya sekarang. Aryo Tejo menarik nafas. Perlahan-lahan tangannya seolah-olah telah digerakkan oleh kekuatan yang tidak dimengertinya, menyarungkan kerisnya pada warangkanya. Beristirahatlah dan cobalah merenungkan apa yang telah terjadi dengan tenang, Ger. Jangan diburu oleh nafsu yang bergejolak di dalam dirimu. Akulah yang telah menjadi korban nafsu itu, Bibi. Bibinya mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Baiklah, Ger. Meskipun demikian, apakah salahnya kalau kau mencoba melihat persoalan ini dari segala segi? Segi yang memberatkan namun juga segi-segi lain yang dapat meringankan dorongan kemarahanmu. Tidak ada yang perlu aku pertimbangkan lagi, Bibi. Aku sudah memutuskan. 2 hari lagi saat purnama naik, aku akan membuat penyelesaian secara jantan. Mereka pun kemudian terdiam pula ketika udara di dalam bilik itu terasa semakin sesak. Maka Aryo Tejo pun segera melangkah keluar. Saat-saat berikutnya adalah saat yang paling menegangkan. Seolah-olah waktu berjalan terlampau lamban. Aryo Tejo seakan-akan merasakan bahwa rumahnya telah menjadi tempat yang paling menyiksanya. Siang dan malam ia seakan-akan dipanggang di atas bara api. Ia sama sekali tidak mau lagi masuk ke dalam ruang dalam rumahnya. Ia selalu berada di pendopo atau di peringgitan saja. Di dalam rumah itu, Roro Wulan ditunggui oleh Bibi Aryo Tejo. Perempuan tua itu tidak sampai hati untuk meninggalkannya. Dalam keadaan yang demikian, selain Roro Wulan selalu dihantui oleh kesalahannya sendiri, Bibi Aryo Tejo itu mencemaskannya pula apabila tiba-tiba saja perempuan itu membunuh dirinya. Karena itu, ia tidak mau meninggalkannya. Apabila malam kemudian tiba, Aryo Tejo selalu memandangi bulan yang mengapung di langit. Meskipun wujudnya telah hampir bulat, namun malam purnama masih harus ditunggunya, dan menunggu kesempatan itu adalah pekerjaan yang paling menyakitkan hati.
hari kedua, Aryo Tejo benar-benar telah kehilangan kesabaran. Sebelum matahari merendah di ujung barat, anak muda itu telah mempersiapkan dirinya. Diambilnya senjatanya yang selama ini telah disimpan di atas geledeknya. Sebuah tombak pendek pemberian ayahnya sebagai sifat kandel dalam kembarannya mengabdikan dirinya kepada pimpinan kerajaan di Demak. Aryo Tejo terkejut ketika ia mendengar suara bibinya memanggilnya. Aryo Tejo, apakah selama 2 hari ini kau tidak dapat menemukan cara lain yang lebih baik daripada cara-cara orang biadab itu? Aryo Tejo mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya dengan nada yang dalam. Tidak, Bibi. Aku tidak memikirkan cara yang lain yang dapat aku lakukan. Sebaiknya kau mempergunakan mulutmu saja, Ngger. Tidak mempergunakan senjata itu. Senjata ini lebih baik daripada mulutku, Bibi. Dengan senjata ini, semuanya akan segera selesai. Tidak, persoalannya tidak dapat diselesaikan. Tetapi persoalan itu membeku karena salah satu pihak terbunuh karenanya. Dan dengan demikian, maka tidak akan ada persoalan lagi. Kau membohongi dirimu sendiri, Aryo. Persoalan itu akan bergolak di dalam dadamu. Justru lebih dasar dan lebih sulit untuk kau selesaikan. Aryo Tejo menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak, Bibi. Aku tidak memikirkan jalan lain. Bibi Aryo Tejo menjadi semakin gelisah. Dicobanya sekali lagi untuk menjelaskan keadaan Roro Wulan. Aryo Tejo, kau harus berjiwa besar menghadapi persoalan itu. Roro Wulan adalah seorang manusia biasa yang dapat melakukan kekhilafan. Seperti kau, pasti pada suatu waktu melakukannya. Aku, ayahmu dan ibumu, bahkan semua orang. Kini istrimu telah benar-benar menyesali kekhilafan itu. Apakah tidak ada terbersit di dalam hatimu untuk memaafkannya? Ia telah cukup tersiksa. Kelembutan sikapmu selama ini benar-benar membuat Roro Wulan semakin merasa berdosa. Bibinya itu berhenti sejenak. Lalu katanya, apalagi apabila kau bersedia memaafkan kesalahannya, Ngger, maka tidak ada hukuman yang lebih berat lagi bagi Roro Wulan daripada menerima maafmu. Aryo Tejo tidak menyahut. Kata-kata bibinya itu terasa menyentuh hatinya. Namun kemudian teringat olehnya janji yang telah diucapkannya. Pada saat purnama naik di bawah pucang kembar. Tidak. Aryo Tejo itu tiba-tiba menggeram. Tidak, Bibi. Aku adalah seorang laki-laki. Aku sudah mengucapkan janji untuk melakukan perang tanding. Tidak ada yang dapat mengurungkan niat itu. Kau tidak mau mendengarkan nasihatku, Aryo? Bagaimanakah kira-kira apabila ayah dan ibumu mendengar hal ini? Ayah dan ibu pasti akan membenarkan sikapku. Aku adalah anak laki-laki yang diharapkan bersikap jantan. Bibinya menggelengkan kepalanya. Aku kira tidak, Aryo. Seandainya tidak, aku tidak akan mengurungkan janji itu. Hari ini adalah hari yang kedua. Nanti apabila purnama naik, aku harus sudah berada di bawah pucang kembar. Bibinya mengelus dadanya. Tidak ada cara lagi untuk membujuk kemanakannya yang keras hati itu. Apabila nanti malam tiba, maka di bawah pucang kembar itu akan terjadi pepati. Besok, setiap
setiap orang pasti akan memperkatakannya apa yang terjadi. Apakah mereka akan menemukan mayat Pakuhan atau mayat Aryo Tejo? Namun keduanya adalah anak-anak muda yang memiliki kelebihan dari anak-anak muda sebayanya. Perempuan tua itu kemudian menundukkan kepalanya. Aryo Tejo adalah anak muda yang keras hati. Ia mengenal anak itu sejak dilahirkan oleh ibunya. Keras hati, nakal namun bertanggung jawab. Harga dirinya tampak jelas sejak ia masih kanak-kanak. Pada saat ia menginjak dewasa, maka tampaklah bahwa Aryo Tejo akan dapat memenuhi kekundangan orang tuanya. Berbeda dengan adiknya. Adiknya pun nakal seperti Aryo Tejo, tetapi adiknya kurang bertanggung jawab dan agak manja, sehingga perkembangan wataknya pun berbeda pula. Dan kini Aryo Tejo itu sedang mengalami badai di dalam hidupnya sebagai seorang anak muda. Selapis air tergenang di mata perempuan tua itu, dan ia terkejut ketika ia mendengar suara Aryo Tejo. "Maafkan aku, Bibi. Kali ini aku tidak dapat memenuhi permintaan Bibi." Bibinya tidak menjawab, tetapi terasa sesuatu menyekat kerongkongannya. Apakah yang akan terjadi atas tanah menoreh seandainya Aryo Tejo malam nanti terbunuh oleh lawannya, meskipun ia mati secara jantan? Bibi Aryo Tejo itu mengangkat wajahnya ketika kemenakannya berkata, "Bibi, matahari telah menjadi rendah, hampir sampai ke punggung pegunungan itu. Aku minta doa Bibi, semoga aku dapat kembali ke rumah ini." Bibinya mengangguk, meskipun ia berkata di dalam hatinya, "Lalu, apa yang akan kau temui di rumah ini adalah bagian dari kepedihan hati itu pula, Aryo." Tetapi bibinya tidak menyatakannya. Disimpannya saja kata-kata itu di dalam hatinya. Ia tidak mengharap Aryo Tejo menjadi semakin mendendam lawannya. "Anak itu bukan seorang yang ganas," berkata bibinya di dalam hatinya. "Mudah-mudahan demikianlah sikapnya terhadap lawannya apabila ia berhasil menguasainya." Namun kemudian dada perempuan itu berdesir. Bagaimanakah yang akan terjadi seandainya Aryo Tejo kalah dalam perang tanding itu? Mata perempuan tua itu menjadi semakin basah. "Sudahlah, Bibi," terdengar suara Aryo Tejo berat. "Jangan hiraukan aku lagi. Apapun yang akan aku lakukan dan apapun yang akan terjadi, aku mohon maaf apabila aku telah melukai hati Bibi." Bibinya tidak menjawab. "Perkenankan aku pergi sekarang. Aku harus berada di bawah pucang kembar itu sebelum purnama naik." Sebuah anggukan kecil menggerakkan kepala perempuan tua itu. Terdengar suaranya lirih seolah-olah tersangkut di kerongkongan. "Hati-hatilah, Aryo." "Terima kasih, Bibi. Aku masih ingin melihat matahari terbit besok pagi." Bibinya tidak menyahut. Ditatapnya wajah kemenakannya dalam-dalam. Ketika kemenakannya itu kemudian melangkah meninggalkannya, maka perempuan itu tidak dapat menahan perasaannya lagi. Menangis. Justru karena itu, ia lupa kepada perempuan yang selama ini dijaganya. Kini ia sedang bergulat dengan perasaan sendiri. Perlahan-lahan ia pergi ke bilik kemenakannya dan meletakkannya dirinya duduk di atas amben bambu yang dibentangi oleh sehelai tikar pandan.
Aryo Tejo itu bukan anaknya sendiri, tetapi anak adik perempuannya. Namun anak muda itu terlampau dekat dengannya, seperti anak sendiri. Bahkan Aryo Tejo lebih banyak menyatakan perasaannya kepada bibinya daripada kepada ibunya. Karena itu, maka kepergian Aryo Tejo kali ini benar-benar menyedihkannya. Apakah anak itu akan kembali? Desisnya. Perempuan tua itu menangis di dalam bilik kemenakannya. Angan-angannya mengembara sampai ke dunia yang terlampau asing baginya. Tetapi ia merasa bahwa kesepian telah mengintainya dan siap untuk menerekamnya. Apakah aku harus memberitahukannya kepada orang tua Aryo Tejo? Pertanyaan itu sekali-kali menyentuh hatinya, tetapi ia tidak berani mengambil sikap apapun. Apakah hal itu akan menguntungkan atau bahkan sebaliknya? Bagaimanakah apabila orang tua Aryo Tejo itu mengambil sikap sendiri dan mengurungkan perkelahian itu dengan kekerasan pula terhadap Pakuhan? Dengan demikian maka perasaan Aryo Tejo yang sedang terbakar itu akan tersinggung pula. Karena itu, maka yang dapat dilakukannya adalah menangis dalam kebimbangan dan keraguan-raguan. Sementara itu, Aryo Tejo berjalan dengan kepala tunduk menyusuri jalan-jalan padukuhannya. Di tangan kanannya tergenggam sebatang tombak pendek, pusaka pemberian ayahnya yang selama ini selalu menemaninya di dalam keadaan yang paling sulit, di dalam masa pengabdiannya kepada Demak, sehingga ia mendapat anugerah tanah perdikan yang lebih sempurna bagi menoreh. Beberapa orang yang menyaksikannya bertanya-tanya di dalam hati mereka, kemanakah Aryo Tejo itu akan pergi? Langkahnya tampak tergesa-gesa, sedang tangannya menjinjing senjata. Tetapi tidak seorang pun yang bertanya kepadanya. Bahkan orang-orang yang ditemuinya di perjalanannya, bahkan hampir bersentuhan, tidak dihiraukannya. Di dalam kepalanya bergolaklah persoalan tentang dirinya dan istrinya dalam hubungannya dengan laki-laki yang bernama Pakuhan. Semakin tajam ia menyoroti persoalan itu, maka kemarahannya pun menjadi semakin membakar jantungnya, sehingga langkahnya menjadi semakin cepat pula. Ia ingin segera sampai ke bawah Pucang Kembar. Di sana ia telah mengikat janji untuk menyelesaikan masalahnya secara jantan. Namun sekali-sekali terngiang pula kata-kata bibinya. Tidak ada hukuman yang lebih berat bagi Roro Wulan daripada menerima maafmu. Dada Aryo Tejo itu terasa bergesir, tetapi semuanya segera terusir seperti asap dihembus angin yang kencang. Kemarahannya selalu menyapu semua perasaan lain yang tumbuh di dalam hatinya. Semakin dekat Aryo Tejo dengan sepasang pohon pucang yang tumbuh di lereng perbukitan, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Langkahnya terasa terlampau lamban. Ia ingin meloncat dan langsung berdiri di bawah Pucang Kembar sambil memutar tombaknya. Ia ingin segera mendapat keputusan. Meskipun Aryo Tejo menjadi hampir tidak sabar lagi, namun akhirnya ia sampai juga di bawah Pucang Kembar itu. Ketika ia menengadahkan wajahnya ke langit, dilihatnya warna-warna merah terbentang dari ujung sampai ke ujung. Matahari telah menjadi semakin rendah, bertengger di atas pegunungan. Desisnya,
Aku masih harus menunggu matahari itu tenggelam. Maka sebentar kemudian purnama akan naik dan aku harus membuat perhitungan terakhir. Dengan gelisahnya Aryo Tejo berjalan mondar-mandir di tanah berumput yang membentang di bawah pucang kembar itu. Semakin rendah matahari di langit, Aryo Tejo pun menjadi semakin kehilangan kesabarannya. Tetapi Pakuhan masih juga belum menampakkan dirinya. Mudah-mudahan ia tidak ingkar janji, desis Aryo Tejo. Kalau Pakuhan tidak datang pada saat purnama naik, maka aku akan mencarinya kemanapun, sampai ke ujung bumi. Aku tidak mau membatalkannya lagi. Aryo Tejo mencoba menyabarkan dirinya. Matahari masih tampak tepat di punggung bukit. Perlahan-lahan sinarnya menjadi kian pudar. Warna-warna merah di langit pun menjadi semakin suram. Sedang angin senja yang lemah berhembus membelai daun sepasang pucang yang ikut terguncang-guncang dengan gelisahnya. Aryo Tejo berdiri tegak seperti patung di antara kedua batang pucang kembar itu menghadap ke barat. Di tengah dahan wajahnya memandang matahari yang hampir tenggelam, seolah-olah dihitungnya waktu yang diperlukan oleh matahari itu untuk menyembunyikan dirinya di balik bukit. Cahaya kemerah-merahan yang semakin gelap hinggap di wajah Aryo Tejo. Perpaduan antara warna senja yang hampir kelam dan wajah Aryo Tejo sendiri yang tegang memancarkan suasana yang mendebarkan jantung. Dengan sorot mata yang tajam, Aryo Tejo seolah-olah ingin mendorong agar matahari menjadi semakin cepat tenggelam. Kesabarannya kian lama sudah menjadi kian menipis. Ketika matahari kemudian hilang di balik pegunungan, Aryo Tejo menarik nafas dalam-dalam. Alam di sekitarnya menjadi samar-samar. Pepohonan yang hijau tampak menjadi hitam seperti bayangan hantu yang berdiri memutari bentangan. Tanah berumput di bawah pohon pucang kembar itu. Wajah Aryo Tejo yang gelap menjadi semakin gelap. Tiba-tiba ia memutar tubuhnya dan berdiri tegak menghadap ke timur. Tatapan matanya yang tajam kini hingga pada cakrawala di ujung langit. Di sanalah nanti pada saatnya purnama akan naik. Aryo Tejo menjadi hampir tidak bersabar lagi. Langit yang menjadi semakin kelam kini mulai diwarnai oleh cahaya yang kekuning-kuningan. Cahaya purnama yang memancar seolah-olah dari bawah bumi. Purnama yang sebentar lagi akan naik dan mengapung di langit yang bersih. Tidak ada sepenginang lagi purnama akan naik. Anak muda itu berdesis. Dadanya kini menengadah, seakan-akan menantang cahaya purnama yang pertama kali akan mematuknya. Pakuhan harus sudah berada di tempat ini, katanya di dalam hati. Belum lagi ia sempat mengedarkan pandangan matanya. Terasa dadanya berdesir. Ia mendengar langkah halus di rerumputan di sampingnya itu. Tetapi Aryo Tejo tidak berpaling. Ia masih tetap berdiri tegak dengan kaki renggang, menanti bulan yang sudah mulai terbit. Seleret warna kuning menyembul dari balik kaki langit di sebelah timur. Cahayanya yang kuning dengan serta-merta menguak kehitaman yang membentang menyelubungi bumi. Semakin lama menjadi semakin terang. Meskipun tidak secerah sinar matahari, namun cahaya bulan memiliki wataknya sendiri. Aryo Tejo masih memandang purnama yang tepat naik. Ia mendengar telapak kaki semakin dekat kepadanya. Tanpa berpaling, ia bergumam, "Kau datang tepat pada waktunya, Pakuhan." "Iya," terdengar jawaban dalam nada yang berat.
Aku tidak mempunyai waktu sebanyak waktumu yang kau sia-siakan di bawah bujang kembar ini di dalam kegelisahan. Aku datang tepat pada waktunya dan segera akan pergi tepat pada waktu yang aku kehendaki pula. Dada Aryo Tejo berdesir mendengar jawaban itu, tetapi ia masih menghadap ke arah bulan yang semakin terang. Dilihatnya sehelai awan yang putih mengalir ke utara, kemudian buyar ditiup angin yang kencang. Aryo Tejo menarik nafas dalam-dalam. Tidak terasa olehnya betapa sejuknya angin malam di daerah terbuka itu, karena hatinya yang membara. Perlahan-lahan ia berpaling. Dilihatnya Pakuhan berdiri tegak di sisi sebatang dari sepasang pucang itu. Dalam cahaya bulan yang kekuning-kuningan, tampaklah wajahnya seolah-olah memancarkan api dari dalam dadanya. Kau terlampau sombong, Pakuhan. Aryo Tejo menggeram. Terserah menurut penilaianmu, Aryo. Aku sebenarnya tidak ingin melakukan pembunuhan, apalagi atas suami Roro Wulan. Tetapi kau terlampau keras hati, karena itu apa boleh buat. Apakah kau yakin bahwa kau akan dapat membunuhku? Tidak ada seorang pun yang dapat lepas dari tanganku. Kau memang terlampau sombong. Jangankan kau, Arya, bawalah serta ayah dan kakekmu. Aku akan membunuh mereka bersama-sama. Terdengar Aryo Tejo menggeram. Jangan sakit hati mendengar kata-kataku, berkata Pakuhan. Sebentar lagi kau harus melihat kenyataan itu. Agaknya kau terlampau yakin akan dirimu sendiri. Kau telah melakukan perbuatan terkutuk itu. Hampir tidak ada hubungannya, sahut Pakuhan. Kau sendiri harus mengakui kesalahanmu. Kau tinggalkan gadis bakal istrimu itu dalam waktu yang tidak terbatas. Dalam kesempatan itulah ia mencari tempat untuk melepaskan kesepiannya. Tetapi aku bukan seorang pengecut, Aryo. Kaulah pengecut itu. Seandainya kau tidak mengikatnya jauh-jauh sebelum waktunya, maka aku akan mengawininya. Tetapi pembicaraan antara orang tuamu dan orang tua Roro Wulan agaknya terlampau mengikat, sehingga terpaksa perkawinanmu itu berlangsung. Tetapi bukan salahku dan bukan salah Roro Wulan kalau kau tidak mendapatkan istrimu itu seperti yang kau kehendaki. Terasa darah Aryo Tejo mendidih di dalam jantungnya. Kata-kata Pakuhan benar-benar merupakan penghinaan yang tiada taranya. Justru karena itu, maka mulutnya menjadi seolah-olah terbungkam. Meskipun bibirnya tampak bergerak-gerak, tetapi tidak sepatah kata pun yang melontar. Sekarang kau menepuk dada sebagai laki-laki jantan. Pakuhan meneruskannya. Aryo, jangan kau sangka bahwa karena kau baru saja menerima anugerah dari Demak yang akan menempatkan kau sebagai kepala tanah perdikan Menoreh, tidak ada seorang pun di tanah ini yang dapat mengimbangimu. Bukankah kita bersama-sama pergi berguru pada saat itu? Meskipun pada orang yang berbeda. Nah, seterusnya kau tenggelamkan dirimu pada tugas-tugasmu. Tetapi aku masih selalu meningkatkan ilmuku. Sekarang, kita mendapat kesempatan untuk memperbandingkan siapakah yang lebih baik di antara kita. Tetapi sekali lagi kau harus melihat kenyataan. Meskipun untuk saat terakhir dalam hidupmu, sepeninggalmu, Roro Wulan adalah istriku. Anak itu adalah anakku. Terdengar gigi Aryo Tejo gemertak, seperti gemerrasak di dalam jantungnya. Semakin lama semakin keras. Wajahnya yang membara menjadi semakin merah seperti saka. Dengan susah payah ia mencoba menyabarkan perasaannya supaya ia tidak kehilangan pengamatan diri dalam perkelahian yang akan terjadi. Sejenak kemudian terdengar suara Aryo Tejo terbata-bata. Apapun menurut perasaan dan penilaianmu atas persoalan ini, Pakuhan, tetapi kita telah menentukan bagaimana kita akan menyelesaikannya. Nah, jangan banyak berbicara lagi. Marilah kita lihat
Siapakah yang akan dapat keluar dari daerah ini? Siapakah yang besok masih dapat menyebut bahwa malam ini kita telah berkelahi di bawah Pujang Kembar? Ujung-ujung bibir Pakuhan tergerak. Kau memang seorang pemimpi. Baiklah, semakin cepat memang semakin baik. Ayo, apakah kau telah bersiap? Besok orang-orang Menoreh akan menemukan bangkaimu di sini. Mungkin tinggal kerangkamu saja yang akan diketemukan orang karena anjing-anjing liar itu. Seandainya Aryo Tejo tidak berhasil menahan dirinya, ia akan benar-benar jatuh ke dalam pengaruh kemarahannya, sehingga ia akan kehilangan kejernihan berpikir. Apabila demikian, maka keadaannya pasti akan sangat berbahaya, sebab ia berhadapan dengan seorang yang sebenarnya memang pilih tanding. Nah, apa katamu Aryo Tejo? Kenapa kau berdiri saja seperti patung? Apakah kau menyesal bahwa kau telah mengambil keputusan untuk melakukan penyelesaian dengan cara ini? Hampir saja Aryo Tejo meloncat menyerang Pakuhan, tetapi ia masih sempat menahan diri sekuat-kuatnya. Justru kini ia sadar bahwa Pakuhan memang sedang memancing kemarahannya, sebab kemarahan yang meluap-luap akan membuatnya kehilangan perhitungan. Kesadaran itulah yang justru menahan Aryo Tejo untuk tetap berdiri di tempatnya, meskipun dadanya seakan-akan hampir meledak. Bahkan ia masih dapat mengucapkan kata-kata. Ayolah Pakuhan, apakah kau hanya pandai berbicara tanpa ujung pangkal, tetapi tidak pandai menggenggam senjata? Kita sudah tidak perlu berbicara lagi. Apakah besok bangkaiku atau bangkaimu yang akan menjadi makanan anjing-anjing liar? Marilah kita tentukan dengan perbuatan, tidak dengan kata-kata. Dada Aryo Tejo berdesir ketika ia mendengar Pakuhan justru tertawa. Kau agaknya menjadi ngeri membayangkan apa yang akan terjadi atasmu. Jangan takut. Bukankah kau seorang laki-laki jantan yang telah membawa nama cemerlang di dalam pengabdianmu kepada Demak? Kau tidak perlu takut mati. Apakah kau sedang mencoba membuat aku marah dan kehilangan akal? Sahut Aryo Tejo. Pakuhan, aku sudah bukan anak-anak lagi yang mudah kau bakar dengan kata-kata penghinaan. Kau akan menjadi salah hitung. Sebaiknya kita berhadapan sebagai orang laki-laki, tanpa banyak usaha untuk mengalahkan lawan dengan licik seperti yang sedang kau lakukan. Kau tidak perlu membuat aku marah, karena sebenarnya aku memang sudah marah, tetapi kemarahanku bukan kemarahan anak-anak lagi. Dada Pakuhan berdesir mendengar kata-kata Aryo Tejo. Hampir-hampir ia sendirilah yang jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Hampir-hampir ia kehilangan pengamatan diri. Tetapi sejenak kemudian ia pun menyadari keadaannya. Sekali lagi ia tertawa dan berkata, Kau selalu berprasangka jelek. Baiklah, aku tidak akan berbicara lagi tentang kemungkinan yang akan terjadi, supaya kau tidak menjadi ketakutan. Marilah kita bersiap untuk menentukan siapakah di antara kita yang akan dapat keluar dari daerah ini. Aryo Tejo sama sekali sudah tidak bernafsu lagi untuk berbicara. Namun kini ia telah menemukan kemantapan diri. Ia tidak boleh terpancing dengan cara apapun juga, supaya ia dapat melakukan perlawanan dengan wajar. Perlahan-lahan ia mengangkat tombaknya, dan perlahan-lahan ujung tombaknya merunduk setinggi dada. Tombak itu adalah tombak yang jarang sekali dipergunakannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.